wabarakatuh. Baiklah, saya Isneni Setiawati dari Institut Agama Islam Negeri Curug, PGMI 6B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, baiklah. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kedua, landasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, yaitu prinsip pengembangan rencana pembelajaran atau RPP. Yang keempat, yaitu komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang kelima, yaitu rambu-rambu pengembangan rencana pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama yaitu hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi, perencanaan pembelajaran atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Perencanaan di sini menekankan kepada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang. Jadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu menghilangkan jarak antara keadaan dengan keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang. Nah, yang pertama yaitu hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi, perencanaan pembelajaran atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Perencanaan di sini menekankan kepada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang. Jadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu menghilangkan jarak antara keadaan dengan keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Kunandar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Situasi emosional yang ingin dibangun di lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Jadi RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk perkiraan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 yang A menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Tuntutan pada guru berkaitan dengan kemampuan pengembangan perencanaan pembelajaran dalam peraturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Jadi, yang berkaitan dengan standar proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan
perencanaan pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar proses yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidik untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun sistem kredit semester atau SKS. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dalam pasal 20 menyatakan bahwa RPP minimal memuat sekurang-kurangnya ada 5 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Poin yang ketiga yaitu prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi, menurut Pemerintahan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, yaitu berikut ada prinsip-prinsip pengembangannya. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan baik dan tindak lanjut. Yang kelima yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi RPP dengan disusun dengan berbagai banyaknya pertimbangan. Nah, poin yang keempat yaitu komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi perencanaan program pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-komponen yang belajarnya secara sistematis. Nah, jadi yang pertama yaitu prosesnya adalah identifikasi mata pelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat pendahuluan, inti, penutup, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu rambu-rambu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Beberapa ketentuan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi, rambu-rambunya yaitu yang pertama, 1. Setiap guru mewajibkan menyusun RPP. Yang kedua, RPP memandu agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, lalu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian dengan baik. Lalu minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga yaitu disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Lalu merancang penggalan yang di setiap pertemuan disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidik. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tentang pembahasan kali ini bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu proses dan upaya
untuk menyiapkan serta merumuskan suatu keputusan yang akan dilaksanakan guna menanamkan sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dasar kepada seorang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pencapaian keberhasilan pengajaran atau paling baik mendekati keberhasilan seseorang guru dituntut untuk mempersiapkan perencanaan yang matang. Nah, jadi perencanaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk menyusun perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Jadi, tuntutan para guru berkaitan dengan kemampuan pengembangan pembelajaran tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.